Selamat bergabung dengan WS Channel. Selamat sore sahabat WS Channel. Hari ini saya akan melakukan pekerjaan penyekiran. Ini sebelum kita lakukan penyekiran, ini dia proses sebelumnya. Dibersihkan blok mesinnya. Nah, ini yang sudah dibersihkan, semuanya ada 12 silinder. Nah, ini kotornya sampai seperti ini. Ini pembersihan bagian-bagian yang lainnya. Jadi sebelum nanti kita pasang blockhead ini ke unit mesin, dikarenakan ada kebocoran di bagian palep, maka dilakukan penyekiran. Nah, sekarang apa sih penyekiran itu? Nah, ini dia. Antara palep dengan seating palep itu dia kedudukannya sudah tidak rata, maka kita lakukan proses penyekiran. Seperti apa langkah-langkahnya? Jangan kemana-mana, subscribe dulu. Oke, langkah yang harus kita persiapkan setelah blok mesin ini dibersihkan, kita beri pelumas pada batang palep ini biar dia memperkecil gesekan. Jangan lupa saya pakai grinding pastenya ini Cemiko. Ini untuk tahap pertama, dia punya grade lebih kasar. Ini punya grade lebih kasar. Kita oleskan di bagian bibir ini. Bibir punya si palep. Kasih biar rata seluruhan. Seperti ini. Bang, banyak amat. Iya, biar makannya bagus. Dan kebetulan palepnya juga besar sekali ini diameternya. Kalau dirasa cukup, kita masukkan pada lubangnya. Oke. Sekarang tinggal kita setting mesinnya. Seperti ini mesinnya. Saya pakai mesin ini, mesin buatan Cina. Sangat-sangat membantu sekali. Karena kalau dikerjakan secara manual, waduh, kebayang ini kapan mau selesainya. Oke, setelah selesai, kita perhatikan posisinya di tengah-tengah. Bisa mungkin harus center. Setelah itu kita tes. Kalau dirasa terlalu tinggi, sambil berjalan kita turunkan lagi sedikit. Jangan lupa dikasih pelumas. Nah, ini dia proses untuk penyekirannya. Kita biarkan mesin itu bekerja, kita perhatikan, kita kontrol
Proses ini memakan waktu ya, lumayan lama, sekitar 15 menitan lah, kurang lebih sekitar segitu. Kalau untuk bagian yang Palep X, ya karena kebetulan lebih kasar. Bentar, saya ambil dulu. Nah, ini Palep X yang belum kita kerjakan. Seperti ini kondisinya, grepes-grepes. Ini lebih lama makannya nih, bisa sampai setengah jam. Tapi kita harus perhatikan juga jangan sampai terlalu banyak makannya, gitu. Nanti terlalu tipis di bagian ininya. Dan itu ada ukurannya. Nah, nanti saya jelaskan ukurannya, clearance seperti apa. Ini palep untuk bagian X-nya. Kita kontrol dulu. Kalau untuk palep pinnya itu ya nggak terlalu parah kondisinya ya. Nah, ini kita rapikan pastanya, ini kita tambah, jangan terlalu banyak. Kita masukkan kembali. Ini diperhatikan nih batang ininya nih, perhatikan batangnya, jangan sampai ada pasta yang menempel di batang ini, karena nanti bisa terjadi pengikisan. Nah, ini dia prosesnya seperti ini. Mesin ini memiliki 2 percepatan ya. Ini untuk putaran rendah. Kalau untuk yang lebih cepat kita hidupkan ininya. Nah, itu perbedaannya. Cuma kebetulan karena ini paletnya kondisinya tidak terlalu parah, untuk bagian in kita pakai yang slow aja. Nah, seperti itu prosesnya. Mesin ini saya beli sekitar 3 tahun yang lalu. Biasalah kita beli di toko online. Saya lupa apa namanya. Kalau tidak salah, mesin pengatur kecepatan. Harganya saat itu kalau tidak salah sekitar 2.400.000 waktu itu. Nah, sekiranya berminat silahkan cari di online. Sangat membantu ini kalau untuk pekerjaan-pekerjaan yang banyak. Sekarang bisa dibayangkan kalau misalnya 12 blockhead itu dengan 2 klep atau blockheadnya 12 kali 2, 24. Ini blockhead yang sedang kita kerjakan ini, skir klep yang kita kerjakan ini punya Mercy OM 444LA 12 silinder konfigurasi V. Nah, ini yang project yang sedang kita kerjakan, masih proses dan memang harus teliti, harus sabar, tidak boleh terburu-buru karena berisiko besar.
pengecekan tiap-tiap blockhead, pembersihan, terus palepnya atau klepnya juga itu tidak boleh tertukar. Masalahnya kalau tertukar, dudukan yang lama dengan klep yang lain, nanti prosesnya terlalu lama. Nah, makanya ketika melepaskan itu saya buat marking, saya buat tanda. Oh, ini tidak terlalu kelihatan ya. Ini tidak terlalu kelihatan. Jadi antara blok dengan palep atau klep ini kita kasih tanda. Baru kita bongkar. Setelah dibongkar kita bersihkan satu persatu. Sambil kita cek, kita teliti apakah masih bisa disekir atau tidak. Kita tambahkan oli untuk pelumasi palep dengan sitting palep. Tandanya apa? Kalau nanti dia sudah disekir hasilnya bagus. Oke, kita stop dulu. Kita cek dulu. Nah, ini kita bersihkan dulu. Bagian ini kita bersihkan dulu untuk melihat hasilnya seperti apa. Nah, ini sudah ada goresan yang berwarna lebih abu-abu ya dibandingkan dengan sebelumnya. Yang lama lebih mengkilap, yang lebih abu-abu, artinya dia sudah ada gesekan antara palep dengan ini apa? Dudukannya, sitting palep. Nah, ini sudah rata makannya. Cuma tingkat kehalusannya yang belum begitu halus. Dan ini perlu dilakukan penyekiran lagi. Oke, kita keringkan dulu. Nah, kita keringkan dulu. Untuk yang kedua kalinya kita oleskan kembali obat atau apa ini, pastanya ya, grinding pasta atau pasta gerinda ya. Oke, kita oleskan di sini sampai rata semuanya. Seperti ini ya, dikira-kira lah kalau untuk hal-hal seperti ini ya. Ingat, mekanik pasti ada solusinya. Oke, kita kembali masukkan. Jangan lupa dikasih oli dulu, meminimalisir gesekan antara batang klep dengan rumah batang klep. Oke, kita simpan di tengah, naikkan dia setelah nempel. Ini karet ya, terbuat dari karet. Satu set semuanya sudah bawaan. Nah, oke, kita gas lagi. Ingat, jangan di skip, jangan sampai nanti gagal paham. Tapi sekiranya ada yang mau ditanyakan seputar teknik permesinan, generator,
gulung dinamo, silahkan ditanyakan melalui kolom komentar. Nanti segera mungkin kita jawab. Dan mohon maaf, ini hanya berbagi untuk rekan-rekan yang mau sama-sama belajar. Karena menurut saya mekanik itu memang tidak ada yang ahli, tidak ada yang pinter. Karena setiap waktu teknologi selalu berubah dan kita akan belajar lagi dan belajar lagi. Gitu. Nah, ini harus ditunggu nih, jangan ditinggal-tinggal. Takutnya nanti dia kurang tinggi nih. Oke. Jadi biar pastanya dia agak cair, saya kasih oli. Bisa juga ya, ada juga rekan-rekan yang menggunakan solar atau bensin, tapi kalau saya lebih condong ke solar atau oli. Jadi pasta yang naik ke atas ke permukaan ini, kalau dia dikasih oli nanti naik dan cair akan masuk lagi sambil terbawa oleh putaran si klep atau palep. Nah, ini seperti inilah prosesnya. Nanti kita cek lagi. Nah, untuk rekan-rekan WS Channel yang sekiranya ada yang mau ditanyakan seputaran teknik, insya Allah nanti segera kita jawab. Silahkan dimasukkan di kolom komentar. Jangan lupa dukungannya untuk WS Channel, untuk like, share, dan subscribe. Mudah-mudahan itu menjadi penyemangat untuk kita dalam membuat konten, baik yang berhubungan dengan teknik mesin maupun generator, ataupun mungkin tidak tertutup kemungkinan nanti kita buatkan konten-konten yang berbau hiburan. Jadi kita kondisional aja. Misalnya kalau pas kita lagi ada kerjaan keluar kota di perjalanan, nanti kita buatkan kontennya seperti apa, daerah mana. Insya Allah nanti kita buatkan untuk hiburan bareng-bareng dan untuk pembelajaran saya khususnya, dan konten ini juga saya buat pada dasarnya sebagai media saya untuk menyimpan data, karena nanti proses ini tidak sampai di penyakiran aja, sampai nanti pemasangan blockhead, berapa ukuran clearance palepnya, berapa kekencangan bautnya, terus seperti apa proses pengencangannya, itu ada tekniknya. Dan nanti kita insya Allah kita buatkan kontennya, dan itu juga saya anggap sebagai apa ya, saya menyimpan data lah. Jadi kalau ada kerjaan selanjutnya yang serupa, saya tidak perlu buka-buka lagi manual booknya. Nah, ini hasilnya, mudah-mudahan bisa kelihatan ya perbedaannya antara yang gesekan baru, yang tengah ini, dengan yang lama. Dan insya Allah ini hasilnya untuk yang kedua kali ini sudah bagus ya. Tinggal proses finishing. Proses finishing saya menggunakan ini sebetulnya sama aja, pasta Gerinda juga.
cuman dia jauh lebih halus. Kalau yang tadi hitungannya untuk yang kasar ya, untuk tahap awal. Grade-nya berapa? Kalau yang awal saya kurang tahu nih. Yang jelas ini mereknya Chemico Grinding Paste. Dan untuk ini saya menggunakan cam. Grade yang saya pakai itu kemarin saya beli itu yang fine 280 kalau nggak salah, atau 320 gitu. Nah ini, tapi memang untuk yang ini agak lama prosesnya nih, lumayan lama. Kita keringkan dulu, kita lap. Oke. Setelah kering, dilap. Bagian lubang ini atau untuk sitting klep juga kita lap. Bang, lapnya pakai apa? Pakai tangan, bolo. Iya, masa ngelap aja mesti kita jabarin ya. Gitu. Nah, ini sitting klep namanya nih. Dan ini sudah sangat bagus ya. Satu warna juga. Nah, ini sudah keren, tinggal penghalusan aja pakai yang cam tadi. Oke, selanjutnya setelah dirasa cukup bersih, kita kasih 2 tetes pelumas dan kita oleskan grinding paste yang grade-nya lebih halus. Ini untuk finishing nih. Untuk finishing, Bang, itu nggak sayang. Kalau buat kerjaan dengan hasil maksimal nggak usah sayang-sayang. Yang penting para raja kita merasa puas, customer kita. Insya Allah kalau pekerjaan kita bagus, hasilnya bagus, nggak akan kemana-mana. Karena prinsip saya, kuasai ilmunya, besok duit pasti menguasai kita. Begitu, bolo. Nah, pasang lagi. Ini proses finishing. Ini penyekiran yang terakhir. Proses penyekiran yang terakhir. Kalau untuk bahan penyekirannya masih ada berapa ya? Ini baru dapat 1, 2, 3, 4, 5 dengan yang ini. Semuanya 12. Berarti masih 7 lagi sayang. Perlu kesabaran. Bukan nggak mau cepet, mau cepet. Tapi kalau hasilnya serba kurang, aduh, kita akan rugi 2 kali. Jadi memang harus sabar. Biar hasilnya maksimal. Tapi tetap harus tepat waktu. Nah, itu yang dipikirkan. Bagaimana caranya? Masing-masing pasti punya cara. Tanpa mengurangi kualitas, tanpa mengurangi hal-hal yang lain demi keuntungan besar sesaat, jangan pernah melakukan hal seperti itu. Karena apa? Kalau customer sudah kecewa, sulit untuk bisa datang lagi. Gitu. Ada yang tanya kemarin, Bang, selama ini ngerjain geset di mana aja?
kita di seputaran Jawa ini sudah alhamdulillah, kayak di Tegal, di Guci, di Palembang, banyak ya sudah ya sulit juga lah kalau apalagi kalau untuk wilayah Bogor hampir setiap hari ada aja. Tapi memang tidak semua kita buatkan konten karena apa ya, waktu dan kesempatan juga. Ini kebetulan pengerjaannya di workshop, jadi kita bebas kapan aja mau buat kontennya. Nah, seperti inilah prosesnya di saat mengerjakan skir klep. Bang, saya pernah lihat yang manual. Bisa nggak manual? Bisa. Cuma dibayangin aja kalau seandainya 12 silinder head dipakai manual dan kondisi klepnya juga sangat parah. Ada bintik-bintik terutama pada klep api atau keluaran X. Itu lama sekali proses untuk penyempurnaannya. Itu sebetulnya kita sudah sarankan untuk dilakukan penggantian. Ya cuma karena satu dan lain hal, akhirnya kita bilang dengan customer, saya usahakan dulu, saya skir, selagi clearance-nya masih masuk di batas minimal maksimal, kita lanjut. Kalau misalnya tidak, ya terpaksa. Ukurannya berapa? Nah, nanti itu akan saya jelaskan bagaimana mengukurnya, bagaimana cara mengetahuinya. Itu ada di manual booknya, nanti kita buatkan videonya untuk rekan-rekan WS channel semuanya. Bukan bermaksud menggurui, sekali lagi tidak. Ini sekedar berbagi dan saya juga sekalian menyimpan data di YouTube karena tidak semua juga saya ingat data-data teknisnya. Nah, untuk yang Mercy OM444LA ini ukuran nanti kerenggangan klepnya atau clearance itu 0,40 dan 0,60. Proses pengukurannya nanti insya Allah saya buatkan videonya di saat pemasangan blockhead ke mesin. Terus proses pengencangan baut-bautnya, ukurannya berapa Newton meter, terus clearance-nya untuk palepnya berapa in, berapa X, bagaimana caranya, insya Allah nanti kita coba jelaskan di video selanjutnya pada saat proses pemasangan. Karena untuk saat ini kita masih proses kemarin cleaning baru selesai hari ini, sekalian bareng dengan yang sudah di cleaning saya skir atau ada yang bilang diskur. Yang baru selesai diskur itu baru ada, nah ini blockhead yang sudah selesai diskur ada 4, 5 dengan yang sedang proses. Nanti ini masih ada tahap selanjutnya. Apa sih tahap selanjutnya? Nah, gini dulu. Kita samakan persepsinya dulu. Maksud dan tujuan untuk dilakukannya skir klep atau skor adalah untuk mencegah terjadinya kebocoran pada saat kompresi. Nah, skir ini dilakukan karena adanya kebocoran tadi. Berarti setelah dilakukan penyekiran, nanti kita akan lakukan tes kebocoran. Nah, setelah proses penyekiran ini, nanti kita cleaning, kita bersihkan lagi. Lalu kita rakit
seperti awal. Setelah itu kita lakukan tes kebocoran, apakah dia masih ada kebocoran atau tidak. Kalau masih ada kebocoran, kita lakukan penyekiran ulang gitu. Kalau tidak ada kebocoran, maka kita kembali bongkar, kita kasih spare part tambahan yang namanya seal palep atau seal klep. Seal klep sengaja kita pasang setelah proses pengetesan kebocoran dilakukan, karena kalau nanti belum pasti dia bocor atau tidak, klep sudah terpasang dan ternyata masih bocor, mau tidak mau nanti pada saat penyekiran klep dilepas lagi. Biasanya kalau klep sudah dilepas begitu pasti akan ada kerusakan, akhirnya kita mau tidak mau harus ganti klep lagi. Nah, untuk menghindari hal tersebut, kami biasanya itu melakukannya setelah penyekiran, kita cleaning lagi, kita bersihkan dari pasta-pasta sisa penyekiran itu, lalu kita rakit, baru kita lakukan tes. Kalau sudah yakin tidak ada kebocoran, baru kita lakukan pemasangan seal klepnya. Oke Bolo, sahabat WS Channel, kita cek dulu seperti apa hasil finishing ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hasilnya mantap, bagus. Oke, mangga siap. Nah, itu saudaraku sedang biasa ngecek kontrol. Kita lihat hasilnya. Biar lebih jelas kita lap dulu ya. Tunggu sebentar. Jangan kemana-mana. Tetap di WS Channel. Wih, ini hasilnya cantik sekali, sangat mulus, rata, tidak ada tanda-tanda kebocoran kalau melihat dari hasil skirnya ini. Oke, untuk palepnya tinggal kita cek untuk seatingnya. Nah, ini dia. Bersihkan dulu. Nah, ini dia yang dinamakan seating palep. Tempat duduknya palep atau klep, dan permukaan ini setelah disekir tadi akan rata dengan permukaan klepnya ini. Nah, jadi sekir itu meratakan dudukan yang palep atau seating palep dengan si palep tadi. Seating dengan palep ini harus rata. Kalau tidak rata, maka akan terjadi kebocoran. Dari suaranya enak didengar sayang. Oke, sahabat WS Channel, itulah proses pengerjaan skir klep. Nah, ini sahabat kita namanya Om Coye. Hari ini dia tugasnya cleaning. Untuk rekan yang satu sedang keluar kota, ada satu urusan. Oke sahabat WS Channel, mudah-mudahan video ini bermanfaat khususnya untuk saya dan umumnya untuk rekan-rekan yang mau belajar. Mohon maaf untuk para senior.
Tidak bermaksud menggurui, hanya sekedar berbagi. Mudah-mudahan menjadi berkah ilmu buat kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.